Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Sebelum masuk ke yang tipe berikutnya, kita masuk dulu ke list 2 dimensi. Ini cepat aja teman-teman, karena list 2 dimensi memang akan sangat terbantu nanti kalau kita pakai NumPy. Cuman untuk pengantarnya sekarang. Nah, apa bedanya list 1 dimensi dengan list 2 dimensi? Jadi yang kita lihat sekarang ini, yang saya tandai, ini adalah list 1 dimensi. Artinya dia hanya punya indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau list 2 dimensi, itu nama lainnya adalah matriks. Jadi kalau kita bicara matriks itu kan ada baris dan ada kolomnya. Berarti ada indeks barisnya dan ada indeks kolomnya. Nah, untuk mempermudah representasinya, maka untuk list 2 dimensi ini, per barisnya kita pisah seperti ini. Ini satu baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, kurung buka yang pertama ini untuk ngebuka listnya, sementara kurung buka yang keduanya ini itu untuk menandai barisnya. Dan di dalam kurung buka ini kita bisa pisahkan kolomnya pakai koma. Seperti ini. Jadi ini artinya ada 3 baris dan 3 kolom. Walaupun sebenarnya ini bisa disajikan ke kanan terus saja boleh ya. Jadi misalkan 123, 456, 789, cuman lebih kelihatan representatif bentuknya kalau kita enter ke bawah. Lebih gampang ngebacanya juga. Nah, untuk memunculkan nilainya dari sebuah list 2 dimensi yang udah kita buat ini, kita sebutkan dulu indeks barisnya dulu, baru indeks kolomnya. Jadi misalkan saya mau munculin angka 5 di sini, berarti caranya adalah kita hitung dulu dia ada di baris keberapa. Baris kedua berarti indeksnya indeks berapa? Indeks 1. Dia ada di kolom ke 1. Berarti 1,1. Berarti isinya 1. Untuk barisnya 1, kolomnya 1. Dan kalau kita print, hasilnya adalah 5. Nah, begitupun cara merubahnya. Misalkan angka 5 ini, atau angka 6 ya, saya pengen ubah jadi angka 100 gitu ya. Berarti kita tinggal sebutin aja. List 2 dimensi. Sesuai namanya. Di bagian kotak baris ke 1. 1 tuh berarti maksudnya yang baris kedua ya. Dan kolom ke 2. Karena 6 ya yang mau diubah. Sama dengan nilai 100. Nanti kalau kita print lagi di sini. Print list 2 dimensi. Semuanya misalkan kita print aja. Hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 100, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita beralih ke tipe data yang kedua. Tipe data built-in juga, sequence juga, namanya tuple. Nah, tuple ini kalau dibilang ya sama dengan list, persis sama dengan list. Cuman kelemahannya, bukan kelemahan ya, bedanya adalah si data yang sudah kita tentukan di awal nilainya nggak bisa kita ubah lagi di kemudian. Pasti nanya dong, ini buat apa gitu ya? Kenapa kita nggak pakai list aja yang bisa diubah-ubah gitu ya? Terkadang ada suatu hal di dalam pemrograman yang tidak boleh berubah sepanjang pemrosesan. Contoh, misalkan kalau kita bicara GIS atau Geographical Information System yang berhubungan dengan penampakan geografis, itu kan koordinat, misalkan anggap saja koordinat suatu negara nggak boleh berubah dong. Bahaya banget kalau berubah. Misalnya saya tambahin misalkan koordinat Indonesia dengan +1 aja udah beda lagi nanti si batas wilayahnya. Nah, oleh karena itu mungkin koordinatnya bisa aja kita wakili dengan bentuk tuple. Instead kita pakai listnya. Nah, itu yang jadi perkara sebetulnya. Nah, cara untuk mendeklarasikannya bedanya sama list itu cuma pakai kurung biasa kalau ini. Jadi misalkan tuple angka sama dengan 1,2, 3, 4, 5. Misalnya saya bikin 5 angka seperti ini. Ini aja bedanya. Nah, untuk ngecek bedanya, kita tinggal print aja tipe dari si tuple angka ini. Bener nggak? Ini adalah tuple. Tinggal kita running, dan bener kelasnya adalah tuple. Nah, tadi saya bilang ini kan nggak bisa dirubah gitu ya. Ini nggak bisa dirubah, 1,2 ini nggak bisa dirubah. Nah, kita cobain aja di sini. Misal saya rubah angka yang 3 ini nih. Berarti indeks keberapa teman-teman kalau ini? 0, 1, 2. Berarti saya pengen ubah tuple angka
kemudian indeks ke 2, saya ubah jadi 100, misalkan seperti itu. Lalu saya print tuple angka. Nah, ini ketika saya running, error. Jadi memang tidak bisa dirubah. Kalau ini diubah jadi list, bisa nggak diubah jadi list? Bisa. Caranya kita tinggal sebutin aja listnya nih. Misalnya dari tuple mau ubah ke list ya. Berarti kita bikin misalkan list angka di sini sama dengan list. Tinggal typecast kayak waktu itu kayak integer ke float, float ke integer, string ke integer, sama aja kayak gitu. Ini cuma karena kita mengubah ke list, jadi kita ubah ke list dari tuple angka. Nah, kalau seperti ini tinggal kita print si list angkanya. Nah, kalau kita running, udah berubah list sekarang, pakai kurung kotak ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya bisa dirubah. Kalau mau kita ubah lagi jadi tuple, tinggal kita ubah aja. Balik lagi list angka atau tuple angka sama dengan tuple dari si list angka. Ya gitu aja, untuk bolak-balik selalu begitu intinya. Karena memang tuple dan list itu secara posisi dia mirip gitu ya. Jadi punya kemiripannya banyak. Operasinya pun juga beberapa mirip, jadi bisa kita manfaatkan. Nah, yang ingin saya bahas dulu di sini adalah tuple itu sifatnya immutable. Immutable itu artinya tidak bisa dimutasikan, tidak bisa berubah. Kalau kemarin list itu sifatnya mutable, artinya bisa diubah. Nah, jadi karakteristik seperti ini itu sebetulnya memang akan membantu teman-teman dalam menentukan kapan harus pakai suatu tipe data built-in yang kita sudah bisa manfaatkan. Walaupun pada ujungnya jarang sekali orang kalau sudah ngodingnya expert gitu ya, pakai tipe built-in yang sederhana kayak gini. Biasanya sudah pakainya NumPy atau SciPy atau Pandas gitu ya, yang tipe datanya jauh lebih advance. Advance di sini artinya bukan sulit, tapi memiliki banyak fungsi yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau ini kan kita nggak dapat banyak fungsi ya, hanya sedikit seperti itu. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan tuple di sini dengan cara yang kedua. Kalau kita nggak mau pakai kurung buka dan kurung tutup, kita bisa misalkan tuple nama nih, sama dengan kita langsung sebutin namanya aja. Misalkan Doraemon, kemudian Nobita, ini sudah otomatis menjadi sebuah tuple. Nah, kalau tidak percaya kita print aja tipenya dari tuple nama. Oke, tipenya adalah tuple. Jadi sama aja. Kalau saya punya tuple nama begini, lalu saya punya tuple nama 2, sama dengan misalkan Shizuka Tsuneo. Udah seperti ini. Bisa nggak saya buat seperti ini? Ditebak aja dulu. Nah, bisa nggak kira-kira? Alasannya apa? Tadi kan kuncinya tuple immutable, tidak bisa dirubah sekali kita deklarasikan. Nah, kalau ini bisa nggak? Kan itu deklarasi. Oke. Berarti bisa ya? Kita running, bisa. Kenapa bisa? Karena tuple baru ini belum pernah dideklarasikan sebelumnya. Jadi masih bisa diisi data yang lain. Nah, tapi sehabis itu misalkan tuple barunya kita pengen indeks keberapanya, misalkan indeks ke 1 saya ubah jadi misalkan Giant. Ini baru tidak bisa harusnya. Nah, gambar ya. Jadi kalau dijumlahkan bisa, selama tuple-nya belum pernah dideklarasikan sebelumnya. Nah, kecuali kalau misalkan kayak gini, tuple nama, bisa nggak kalau kayak gini? Sama dengan tuple nama plus tuple nama 2, boleh nggak? Nggak boleh. Yakin? Bisa. Kan yang tidak boleh merubah komponennya, tidak boleh. Jadi memang dia memiliki fitur yang sangat mirip dengan list, tapi yang kuncinya adalah
tidak boleh secara slicing. Slicing itu menyebutkan indeksnya lalu di otak-atik seperti itu. Nah, itu untuk mengamankan operasi yang ada di dalam si tuple itu sendiri. Nah, itu kuncinya. Yang nggak bisa ya ini tetap nggak bisa kalau ini. Tuple nama gitu ya. Kalau append bisa nggak kira-kira? Kan append kemana buat nambahin ya? Iya. Misalkan tuple nama titik append dengan giant. Bisa? Tidak. Dia nggak punya atribut append. Dia nggak punya fungsi append. Jadi kalau mau ditambahkan itu bisa. Dan memang kalau di sini operasi untuk di tuple memang terbatas ya di sini. Nah ini, hanya ini aja. Nambah bisa, kali bisa. Kemudian len udah jelas ya untuk mengetahui jumlah atau panjang dari si tuple-nya. Tuh, gampangnya tuple. Selesai untuk tuple. Kalau tuple itu dalam tuple bisa ada list nggak? Atau sebaliknya dalam list ada tuple? Apakah dalam sebuah tuple ada list? Berarti gini. 1,2 gitu ya. Iya. Terus 3,4. Tinggal kita print aja. Tuple 1. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan mengkombinasikan tipe data. Ini dianggapnya keseluruhannya adalah tuple ya. Karena pembungkusnya kurung biasa di sini. Kecuali kalau misalkan pengen ngakses tipe dari baris pertama gitu ya. Misalkan ini. Print tipe dari si tuple 1 baris 0 ya. Nah, list. Kalau baris pertamanya list, ini kan baris pertamanya memang list di sini. Tapi keseluruhannya kalau kita print type dari si tuple satunya, ini jelas bentuknya adalah tuple. Nah, ini kunci. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke dictionary? Oke, kalau nggak ada, lanjut lagi. Dictionary itu tipe data yang kalau kita mau menyimpan data, dia menyimpan data dalam bentuk pasangan key dengan value-nya. Kalau yang sudah pernah belajar database masih ingat ada primary key dengan value-value di sampingnya, nama apa dan segala macam. Nah, dictionary itu bisa mewakili itu sebetulnya. Misalkan saya punya 5 mahasiswa, ada A, B, C, D gitu ya, kan masing-masing punya NIM ya. Nah, NIM itu kan sebenarnya kalau kita sebut NIM-nya 1 siapa? Misalkan A, NIM-nya 2 siapa? B. Nah, satunya itu disebut sebagai key-nya atau kuncinya, sementara A, B, C-nya itu sebagai value-nya. Jadi kalau kita bayangkan nanti bentuk datanya adalah ada key dan ada value-nya seperti ini. Bentuk umumnya, ini hanya bentuk umum ya, bukan begini nanti cara deklarasinya. Setiap key bisa mengakses seluruh value yang diwakilinya. Itu aja kuncinya. Bener-bener kayak database aja. Tolong munculkan NIM sekian. Namanya siapa, ini siapa, kan berdasarkan NIM semuanya. Nah, paling gampang ya kita bentuk dulu aja di sini mahasiswa, karena semuanya pasti kebayang ya. Mahasiswa itu pasti punya student ID dan punya nama di sini. Nah, caranya adalah kita pakai kurung kurawal. Nah, yang pertama kita sebutkan adalah key-nya. Key-nya misalkan 100. Kita nggak usah panjang-panjang, student ID-nya 100. 100 itu namanya adalah Budi. Nah, ini bentuknya. Jadi nilai 100 ini adalah bukan nilainya tapi key-nya. Key-nya 100 mewakili value Budi. Kemudian yang kedua, misalkan 200. 200 itu namanya adalah Ani. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita print di sini, print mahasiswa. Nah, caranya gimana untuk print mahasiswa ini? Kalau kita cuma print mahasiswa gini, munculnya kayak begini. Tuh, semuanya. Nah, kalau tadi kan kita list sama tuple itu tipenya sequence ya. Dia diakses by index. Nah, kalau dictionary diaksesnya by case-nya. Nah, contoh saya pengen mengakses si Budi. Berarti yang saya sebutkan adalah 100-nya, bukan Budinya. Contoh, print, tolong munculkan mahasiswa yang pakai biasa, kayak indeks gitu, tetap cuman kita sebutkan key-nya. Yang key-nya adalah 100. Maka ini akan muncul nama si
Budi. Berarti kalau mau Ani 200. 200. Berarti tinggal print mahasiswa yang K-nya 200. Oke. Jadinya begini. Kebayang nyampe sini? Nah, sebetulnya value-nya belum tentu hanya satu, teman-teman. Bisa banyak. Misalkan kita selain nyimpen nama, kita nyimpen jenis kelamin gitu ya. Nah, saya copy paste aja lagi biar nggak capek di sini. Ini 100. Nah, kalau kita mau menyimpan lebih dari satu value, ya jelas kita harus pilih mau pakai tuple atau mau pakai list. Nah, orang biasanya pakai list gitu ya. Kita pakai di sini listnya. Berarti value pertamanya Budi, value keduanya misalkan baru dia adalah pria. Seperti ini, kurung kotak tutup. Berarti value-nya diwakili oleh satu buah list. Kalau Ani nggak mau ada jenis kelaminnya, boleh nggak? Boleh. Jadi ini sudah bisa nih. Kalau kita running nggak akan error. Aman. Ya tapi kalau misalkan mau rapih ya kita tambahin juga Ani adalah seorang wanita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara ngaksesnya? Misalkan saya pengen tahu 200 itu jenis kelaminnya apa? Gimana caranya kira-kira? Berarti print Jenis kelaminnya dong. mahasiswa, iya jenis kelaminnya aja. 200 berarti. Yang ditunjuk oleh K 200. Kemudian indeksnya ke berapa? 1. Betul. Ini hasilnya adalah wanita. Jadi kalau udah balik ke list ya cara otomatisnya mengakses by index. Tapi untuk mengakses si list ini kan value ya. Abis titik 2 ini kan value. Nah, untuk bisa mengakses value-nya kita harus sebutin si K. Nah, tipe dictionary ini nanti bakal berguna banget kalau kita mengolah data dari database ataupun juga file Excel gitu ya. Kita bisa bikin kayak begini. Oke, sekarang challenge-nya. Saya ingin menambah Budi pria yang hidup di Bandung. Sementara Ani hidup di Jakarta. Gimana caranya? Berarti mahasiswa yang ditunjuk oleh K 100 titik apen apa? Kotanya tadi Bandung. Sementara mahasiswa yang ditunjuk oleh K 200 kotanya ditambahkan dengan Jakarta. Nah, maka kalau kita munculkan di sini print mahasiswa play. Nah, nambah ya. Jadi nggak usah bingung mau dictionary dalamnya list nggak apa-apa, mau dictionary dalamnya tuple nggak apa-apa. Yang penting kita tahu oh kalau pakai list buat tambahnya append. Nah, tapi kita harus masuk dulu kan ke listnya. List ini ditunjuk oleh K ya, berarti K-nya dulu yang diakses gitu aja. Kalau misalkan saya mau nambah satu data lagi, namanya CC, jenis kelaminnya pria, hidup di Surabaya, ditunjuk oleh K300. Gimana caranya kira-kira? Kita coba ya dengan caranya Mas Ari ya. Mahasiswa, indeks ke 300, diisi dengan CC dari apa tadi dia? Pria ya. Dan hidup di Surabaya. Kita print ya. Print mahasiswa. Cakep. Oke, nah keunikan dari si dictionary ini adalah kita aksesinya by case kan. Jadi kita pun juga kalau mau bikin tampilkan semua gitu ya, atau kita proses semua value yang ditunjuk oleh semua key, itu kan kita mau nggak mau harus bikin pakai for ya. Kita punya namanya method namanya case. Case ini untuk mengakses seluruh key yang ada di dalam si dictionary. Nah, jadi contohnya saya pengen munculin nih semuanya nih. Semua nilainya gitu ya. Berarti saya bilang for kunci. Yes, untuk semua kunci yang ada di dalam
mahasiswa titik case. Jadi untuk semua kunci yang ada di mahasiswa kita tampung di kunci gitu gampangnya. Titik 2 tinggal print saja, print dari mahasiswa indeks ke kuncinya. Nah, nanti bisa muncul semua di sini. Tuh, semua value-nya. Berikutnya sebetulnya buat apa lagi sih dictionary kalau misalnya kita bayangin, misalnya kita pengen nyimpen ibu kota negara nih yang ada di dunia ini kan juga bisa bikin pakai dictionary ya. Misalkan saya bikin lagi di sini. Misalkan ibu kota negara gitu. Sama dengan misalkan kita bikin Indonesia, ini awalannya yang tadi kan Dika mau nanya bisa selain angka nggak gitu. Ini string bentuknya. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Kemudian Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kemudian satu lagi Singapura ibu kotanya Singapura. For kunci dan nilainya gitu ya, in mahasiswa. Kita bisa pakai .items namanya. Items itu berarti merangkup kunci dan value-nya. Di item ini ngembalin dua nilai, ngembalin kunci dan ngembalin nilai gitu ya. Case dan value-nya. Kita tinggal muncul aja print pasangan dari si ibu kota negara ditunjuk oleh kunci, koma ibu kota negara yang ditunjuk oleh nilai. Tapi mahasiswa dan item. Mana masih? Oh ya sorry, ibu kota negara. Ini masih ke bawah mahasiswa. Oke, nilai. Nah, jadi kalau kita mau munculin bisa pakai item juga, sorry. Ibu kota, negara, nilai. Oh, nggak usah, langsung munculin aja kunci dan nilainya. Coba ini ya. Nah, ini. Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura. Jadi kalau item tuh merangkup keduanya. Nah, ada satu lagi namanya values. Jadi ada case, ada item, ada values. Bedanya apa? Biar kita ngerasain aja di sini. Nah, di sini hanya mau nampilin nilainya aja. Misalkan saya pengen munculin nilainya aja, berarti kita values-nya aja di sini. Dan yang muncul hanya nilainya saja. Nah, ini Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Kalau mau nampilin kuncinya semua, berarti case-nya. Berarti bisa aja di sini kita munculin ya. Print kunci gitu ya. Ini bisa langsung muncul. Ini kuncinya aja 100, 200, 300. Kalau item berarti dua-duanya sekaligus dibungkus. Tapi jangan lupa sebelum in-nya itu ada kunci dan ada nilai ya. Ya 2. Sementara kalau values itu untuk nyimpan nilainya. Oke. Itu bedanya. Mari kita coba. Silakan buat. Nah ini. Dibuat dulu. Tampilkan yang pasangan kunci dan value-nya, tapi pakai yang items. Jadi kalau kita pakai items, berarti kita for kunci. Ya ini sebetulnya nama variabelnya bebas ya. Kalau saya biar gampang pakai bahasa Indonesia aja. In Pokemon titik items. Kita tinggal print aja pasangan dari kunci. Kunci nilai pasangannya adalah seperti ini. Nah, coba diperhatikan di sini ada yang aneh ya di sini ya. Sebenarnya bukan aneh ini karena memang nama dari listnya itu harus diketahui, yaitu si flying ini diubahnya begitu. Nah, sekarang tadi kan kita bisa nambahin data di dalam si Pokemon ini ya. Nah, kemarin kan atau tadi disebutkan langsung misalkan key-nya apa, langsung value-nya apa. Nah, sebenarnya ada cara lagi yang lebih baik dan memang disarankan untuk digunakan. Kita namanya pakai fungsi update. Misalkan Pokemon titik update. Nah, pakai perintah update aja biar rapi. Kemudian key-nya dulu disebutkan. Key-nya apa berarti? Dragon. Dan di generasi 1 hanya ada satu dragon, yaitu Dratini.
Print Pokemon. Magikarp. Jangan lupa dikurung seperti ini untuk menandakan bahwa dia adalah dictionary. Nah, jadi sekarang ada Dragon Dratini. Pertanyaan berikutnya adalah kalau saya ubah di sini Pokemon yang ditunjuk oleh tipe Dark itu saya isi dengan Gengar. Apa yang bakal terjadi kira-kira? Apakah Umbreon, Gengar, ataukah Umbreonnya hilang jadinya Gengar? Jadi Gengar. Iya, Oke, sip. Berarti kalau kita munculkan yang tadinya Darknya Umbreon sekarang jadi Gengar. Apalagi ya? Oh ya, delete. Fungsi delete jelas lah ya. Tapi bedanya kalau kemarin delete itu pakai index, kalau sekarang ya pakai key-nya yang dihapus gitu. Apa yang mau dihapus di sini kita? Pikachu ya, bosen ya. Berarti Del Pokemon Ikan jarum. listrik. Ya. L-nya besar ya? Oke. Nah, tinggal kita print aja di sini, print Pokemon. Tuh. Pikachu hilang dari muka bumi. Oke, itu untuk delete. Berikutnya, ini kan kalau kita lihat key-nya nggak berurutan ya. Ada dark, ada flying, dragon. Ini harusnya kalau mau dark, dragon, flying gitu kan. Nah, caranya kita bisa pakai perintah namanya sorted. Sorted dari si Pokemonnya seperti ini. Dot case. Jadi di sorted berdasarkan Pokemonnya. Hasilnya dia nanti dark, dragon, flying. Jadi yang kita sorted biasanya kuncinya. Jadi for kunci in Pokemon titik case. Cuman ini di sorted dulu, diurutin dulu, sorted ini. Kemudian di sininya tinggal kita print kunci beserta Pokemon yang ditunjuk oleh si kunci tersebut. Dah. Ini bisa kayak gini. Nanti jadinya Dark Gengar, Dragon Dratini, Flying, Pidgeot, dan Pidgey. Jadi berurutan sekarang ya, DDF seperti itu. Nah, itu untuk kalau mau ngurutin berdasarkan si case-nya. Nah, terakhir ini yang unik sebetulnya. Set. Set itu secara harfiah artinya adalah himpunan. Berarti semua hal yang ada di teori himpunan didukung oleh tipe data ini. Jadi kalau kita belajar himpunan masih hafal ya, kalau himpunan tuh ada intersection-nya, ada irisannya, lalu ada unionnya digabung gitu ya, ada yang difference-nya berarti tidak melibatkan salah satu himpunan dan segala macamnya. Nah, cuman set ini punya keunikan. Keunikannya adalah dia hanya akan memunculkan sekali untuk data yang sifatnya duplikat. Jadi memang kadang-kadang set ini digunakan untuk kasus-kasus yang kalau ada duplikasi data, saya hanya ingin dapetin nilai uniknya. Nilai unik itu berarti nilai yang kalau lebih dari sekali hanya dimunculkan satu kali saja. Nah, itu unik maksudnya. Nah, untuk set, ini kita pakai masih kurung buka, tapi tidak pakai pasangan key dengan value. Masih pakai kurung kurawal. Saya contohin di sini angka, karena paling gampang angka gitu ya. Misalkan 1,1,1,2,3,1,4 3,4, ini kok jadi nyebutnya beda ya, 5, 6, 7 lagi 6, misalkan seperti itu. Nah, ini kan ada banyak yang sifatnya duplikat. Satunya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, artinya ada yang duplikat. Nah, kalau kita mau munculkan nanti print di sini angka, sorry, ini nggak ada. Nah, tuh, hanya yang tidak duplikatnya saja. Misal gini, saya punya angka sama dengan ini, saya kasih jadi angka aja gitu ya, biar gampang. Tapi pakai bentuknya list gitu. Munculkan
nilai unik yang ada di dalam si angka. Jadi kalau yang duplikat hanya muncul sekali, tinggal ubah aja sebetulnya angka sama dengan set dari si angkanya. Udah tinggal print angkanya. Soal yang kemarin lebih gampang harusnya. Nah, tuh langsung. Tapi jangan lupa ini masih dalam bentuk apa nih? Masih dalam bentuk set. Berarti si angkanya harus diubah dulu kan? Angkanya terakhir kita ubah ke dalam bentuk list lagi. Nah, itu jangan sampai lupa. Biar kita bisa pakai si operasi listnya lagi gitu ya. Nah, karena kalau kita operasikan dalam bentuk set, ya dia hanya dapat operasi-operasi yang didukung oleh si setnya. Nah, balik lagi kan? Hanya dengan 3 baris hilang yang duplikatnya. Nah, itu kelebihan dari set yang pertama. Yang kedua, nah ini ada berbagai macam fungsi yang bisa didukung. Pertama ada union itu berarti penggabungan. Kemudian ada intersection, itu irisannya. Kemudian A itu differences-nya, saya pengen tahu nilai A yang tidak ada di B. Itu gampangnya. Sementara symmetric differences, saya pengen menampilkan per masing-masing A dan B yang tidak ada di keduanya, seperti itu. Nah, kita coba dulu aja yang union. Di sini union tuh ada perintahnya union. Kemudian kalau intersections berarti itu adalah dan yang ini. Misalkan saya bikin dulu ya angka lah di sini, angka 1 sama dengan 1 2 3 4 5. Nah, di sini angka genap atau angka 2 saya sebutnya gitu ya. Sama dengan 2 4 6 8 10. Sama-sama 5 nih. Nah, saya pengen tahu apa yang sama dari kedua himpunan ini. Itu kita bisa pakai namanya si operator yang mana berarti? Kalau ada di keduanya berarti pakai yang mana? Intersection di sini pakai tanda apa? Dan. Kayak cara pakainya seperti ini, teman-teman. Berarti irisan sama dengan angka 1 beririsan dengan angka 2. Baru kita munculkan print irisan. Nah, maka yang dimunculkan hanya yang beririsannya saja. 2 dengan 4. Kalau saya mau munculin angka 1 posisi yang 2 ini, gimana caranya? Berarti print angka 1 indeks 1. Yakin? Salah. Kenapa nggak bisa begini? Karena tipe set itu bukan tipe sequence. Jadi tidak diakses by index. Dan memang hanya dimanfaatkan kalau kita mau mengoperasikan tipe bilangan himpunan. Nah, kalau mau kayak begini berarti ubah dulu si ininya menjadi list. Kalau mau ini berhasil berarti kita ubah dulu di sini angka sama dengan list dari si angka 1. Nah, seperti ini berarti kita bisa munculkan. Tuh, 2. Nah, kita coba lagi yang lain operasinya. Ini ada banyak lagi, teman-teman. Operasinya, misalkan mau meriksa difference. Difference itu berarti saya hanya mau meriksa yang ada di suatu buah himpunan tapi yang tidak sama dengan himpunan lainnya. Pakainya pakai pengurangan aja sebetulnya. Jadi kalau kita mau pakai di sini kan angka 1 itu 1 2 3 4 5, angka 2 2 4 6 8 10. Artinya ada angka yang sama di sini 2 dan 4 kan? Ya. Nah, saya hanya memunculkan misalkan angka 1 yang tidak ada di angka 2. Itu kan kalau kemarin panjang tuh caranya. Kalau ini simple. Tinggal misalkan difference sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Tinggal print si difference-nya. Langsung dapat. Nah, 135. Kalau union itu berarti penggabungan. Kita coba union lah yang paling sering muncul juga ya. Gabungan angka 1 titik union digabung dengan angka 2. Cuman yang perlu diperhatikan kalau ada yang duplikat berarti yang duplikatnya hanya muncul 1 kali. Print gabungan. Nah, soal pertama. Diberikan sebuah list seperti ini. Tolong munculkan jumlah kemunculan dari setiap angka yang ada di list ini. Oke, kita bahas ya.
Paling gampang kita breakdown dulu. Kalau dapat soal tuh harus di breakdown dulu. Pertama ini list. Ya. Berarti kan kita harus menghitung sejumlah data yang ada di listnya. Bikin itu dulu aja. For bill yang ada di dalam angka. Kemudian bikin apa? Jika bilangan yang ditunjuk itu tidak ada di dalam suatu hal yang saya simpan, maka dia baru masuk pertama kali kan? Iya. Berarti jumlahnya berapa? 1. Kalau sudah ada sebelumnya, jumlah yang lama jumlahkan dengan 1. Berarti saya harus perlu menyimpan data di suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya kan? Iya. Sementara tadi saya udah kasih petunjuk. Angka 1 munculnya sebanyak 4 kali. Bentuk apa tipe yang kayak begini? Dictionary. Dictionary. Oke. Berarti kita bikin dictionary sini. Jumlah angka. Sama dengan dictionary kosong dulu karena kita nggak punya datanya. Jadi kita akan simpan setiap hasil penelusuran bilangan yang ada di dalam angka ke dalam si dictionary-nya. Karena dictionary bisa mewakili key dengan value-nya. Key-nya adalah angkanya, value-nya adalah jumlah kemunculan. Berarti kita tinggal artikannya tadi. Jika, if, kan berarti, jika bill yang sedang kita lihat sekarang tidak ada di dalam jumlah angka, betul? Titik 2, jumlah angka titik K, sorry ya. Karena kita ngelihat kuncinya kan. Kuncinya, kalau kuncinya belum ada, maka apa tadi? Data itu masuk ke dalam jumlah angka dengan jumlah kemunculan 1. Berarti perintahnya untuk nambahin ke dictionary apa tadi? Update. Berarti jumlah angka titik update itu dengan apa? Bill-nya. Kemudian titik 2 munculnya sebanyak 1. Kalau tidak, berarti kan ada di dalamnya ya. Berarti jumlah angkanya tinggal ditambahkan dengan 1. Jumlah angka yang ditunjuk oleh si bill-nya kita tambahin dengan 1. Jumlah angka yang ditunjuk oleh siapa? Bill-nya. Berarti K-nya kan K bill-nya kan? Itu plus minus sama dengan 1. Udah, tinggal print jumlah angka. Ya. Selesai, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.